Oh, setuju ya? Ya, artinya di sini saya tidak bicara masalah yang lain-lain. Ini sudah suatu keputusan dari pemerintah untuk segera mewujudkan sertifikat tanah yang ada di Modangan. Itu intinya. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Saiful bahwa secara teknis pelaksanaan pengukuran itu demikian. Akan tetapi nanti dalam pelaksanaannya kami terus berkoordinasi dengan pihak desa. Dalam hal ini Pak Kades dan kawan-kawan yang ada di sana yang telah tergabung di dalam kepanitiaan desa. Ini yang nantinya akan membantu kami, membantu dalam hal pelaksanaan setelah pengukuran nanti akan diikuti dengan kegiatan lain di bidang yuridisnya, yaitu tentang kelengkapan persyaratan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Saiful, akan tetapi persyaratan yang lain yang tentunya nanti disiapkan adalah fotokopi KTP dan kartu keluarga. Ini nanti setiap bidang tanah ini nanti akan terpasang NIK, NIK nomor induk kependudukan. Ini nanti akan menggabungkan antara hasil pengukuran dengan hasil data dari subjek hak yang menerima sertifikat itu. Artinya itu yang jelas nanti. Nah, mengingat sekarang sudah di bulan September pertengahan akhir, ini jangka waktu kita betul-betul dipres di dalam tahun ini proses yang luar biasa, perjalanan yang panjang, sehingga dalam waktu yang singkat ini, di tahun anggaran kita Desember, sekarang September, Oktober, November, Desember, tinggal 3 bulan Pak. Kami diberi waktu untuk 3 bulan untuk mewujudkan sertifikat Bapak Ibu sekalian. Semua nanti akan mendapatkan, baik itu pihak penggugat maupun pihak-pihak yang pemohon, ini semua nanti sebagaimana daftar lampiran yang kami terima, ini semuanya nanti akan mendapat hak atas tanah secara resmi dari negara. Persyaratannya itu tadi Pak, fotokopi KTP dan KK, selain cuma itu. Kemudian ada beberapa belangko yang dari BPN yang nanti akan dipandu oleh Pak Ulyan dalam hal pengisiannya. Tentunya ini dari tahap bersamaan atau nanti secara beriringan setelah pengukuran ini berjalan, sehingga pada saat yang tepat dalam waktu yang singkat ini sertifikat Bapak Ibu sekalian dapat kami wujudkan. Saya kira itu Pak, dan koordinasi intensif kami dari BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan selalu terbuka kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya dari Bapak perangkat desa dan teman-teman yang di bawah. Ini tentunya nanti akan koordinasi secara intensif terus menerus Pak. Apapun permasalahannya terus kita bahas, dan akhirnya persyaratan dari fisik gambarnya dan persyaratan yuridisnya bisa tergabung menjadi satu, sehingga proses sertifikat itu akan segera kami selesaikan. Saya kira itu Pak kurang lebihnya yang bisa kami aturkan kepada panjenengan sedaya. Ada kurang lebih saya mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sudah jelas ya yang menjelasin untuk pengukuran, untuk legal yuridisnya. Terus Bapak pikir jangan terlalu dianggap sulit, gampang-gampang Bang. Ya, jadi jangan jadi beban nih, jangan jadi beban sehingga kayaknya kok rumit banget sih. Enggak, kita bantu semuanya. Ya. Jadi kalau ada hal yang belum mengerti, kita tidak berhenti untuk memberikan satu arahan-arahan. Nah, kenapa harus punya persyaratan itu? Biar mempunyai kekuatan hukum yang sesuai aturan main. Insya Allah ini adalah bagian yang memang pasti kuatnya. Tapi kalau diawali dari yang salah, apalagi yang menyangkut pemalsuan apa itu, ya udah nanti bagiannya dari bagian hukum pidana itu. Karena itu saya berharap kalau ibu bapak masih ada persoalan yang kecil teknis itu seperti itu, langsung minta ke Pokmasnya. Nanti Pokmasnya bisa koordinasi dengan kami, sehingga pekerjaan saya punya target kalau bisa Desember atau November ini sudah tuntas. Harapan saya. Jadi November ini harapan saya, yang karena ini ke para kasih, ini pekerjaan dengan akrobatik yang saya minta cepat.
Karena zaman sekarang zaman cepat-cepat itu kayak Pak Presiden, kita cepat. Nah kan itu tidak ada yang bisa mempengaruhi kalau kita bisa yang saya katakan tadi rukun, guyup, kita bisa posisi kita adalah bagian dari keluarga besar. Nah, karena itu kalau ada permasalahan-permasalahan kecil jangan digede-gedein, lapor kepada kita, nanti kita cari pemecahan-pemecahannya. Soalnya sekarang kita harus punya niat, ini adalah ibadah kepada Allah. Kami sudah sepakat dengan teman-teman di pemerintahan ini waktunya kita untuk membagi kebaikan ini dalam kerja. Nah, kalau itu masyarakat jangan sungkan ke kami, apalagi merasa berat, dan kami yang hadir untuk Anda sekalian. Ya, jadi sekemampuan kami, insya Allah kami akan bantu hal-hal yang mungkin belum dimengerti. Yang penting tadi kompak, Bapak Guyup, Bapak Rukun, hatinya ikhlas. Mungkin itu yang ingin saya tekankan di siang ini. Barangkali ada yang mungkin dalam momen ini biar cepat juga, kira-kira seperti apa? Oke, boleh. Bapak, kenapa kalau ada pertanyaannya persiapan hari Senin, oke? Persiapan untuk hari Senin, oke? Enggak, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama saya Praito, tinggal di Perkebunan Rangkong. Yang saya tahu sekarang di lapangan itu banyak saudara-saudara kita yang nggak punya harapan. Sementara juga banyak saudara kita yang punya harapan lebih dari 2 atau 3. Itu kira-kira jalan keluarnya bagaimana? Rasanya itu saja yang bisa saya tanyakan. Assalamualaikum. Ya monggo Pak. Jadi itu yang makanya ini perlu ganti di lapangan itu kita akan potret yang sebenarnya. Karena tadi disampaikan itu ada ukurannya atau patok ini kan pasti akan diklaim bahwa ini milik si A, milik si B. Gitu. Nah di waktu itulah kita akan memastikan bagian-bagian mana yang mungkin harus dipertimbangkan kaitan luas-luas tadi. Jadi inti kami negara yang hadir di sini. Bukan, maaf sekali lagi, ini bukan hak milik, ini tanah negara, pemiliknya negara. Nah karena itu kita tidak lagi berbicara saya punya seperti itu, enggak. Kita akan atur masyarakat itu biar bisa punya pegangan tanahnya untuk bisa bertani. Nah, jadi nanti kami hadir memastikan di lapangan itu nanti seperti apa. Jadi sekali lagi ini bukan hak milik Anda sekalian. Ini tanah tidak ada yang menguasai kecuali negara. Nah, jadi harus Bapak pastikan yang penting garap. Saya ingin memastikan penggarapnya itu siapa. Ya, jadi ini ingin saya tekankan ya, ini tidak ada lagi kita bicara saya punya sekian. Kita yang atur negara ini. Bapak harus menerima ini satu ketentuan hukum dan pasti kita akan berpihak kepada kebenaran dan fakta maupun datanya. Percaya, makanya ini Bapak harus atok dulu tuh untuk bisa mempetakan suatu permasalahan ini. Oke Pak ya, paham ya? Oke, terima kasih. Ya batasi ya, sampai 3 aja ya. Sekarang 1, 2, 3 ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purwanto tinggal di Desa Karangnongko, di Dukuh Karangnongko, Modangan, Legok. Yang saya pertanyakan kepada Bapak BPN, karena kami ini orang menggugat dan saya dan kawan-kawan ini mempunyai harapan, ya istilahnya ada yang luas, ada yang nggak luas. Bahkan ada yang menguasai 2 hektar bahkan 1 hektar itu. Misalnya yang menerima ini redis ini
ini belum menggarap atau belum menguasai, bahkan belum mengerjakan, apakah bisa itu menerima redis, dan bagaimana nasib orang-orang penggugat yang lain, itu tanggung jawab siapa? Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ini kan begini, terkait dengan yang penggugat, ini yang jelas di kami sudah laksanakan identifikasi luas garapan masing-masing dari para penggugat itu berapa. Di situ sudah tercover di dalam hasil identifikasi, juga termasuk di dalamnya penggugat itu yang sudah meninggal pun ini nanti diteruskan oleh ahli waris yang lain. Jadi data-data kami sebenarnya sudah ada Pak, sudah ada dari hasil identifikasi kami terhadap penguasaan fisik di lapangan oleh para penggugat itu, itulah yang kami angkat nantinya. Saya kira itu Pak. Masih ada pertanyaan? Dari kami Pak. Satu kali lagi ya, ke satu. Nama saya Sutrisno. Oke. Alamat di Karangkobar. Mbak. Nama saya Sutrisno. Alamat di Karangkobar. Akan bertanya, terus bagaimana status gugatan yang tidak mempunyai kekuatan hukum tetap Pak, kalau dengan adanya redistribusi? Terima kasih. Status gugatan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap itu sudah kami letakkan di situ dari hasil identifikasi kami yang kami laksanakan beberapa bulan yang lalu. Kami didampingi oleh kepanitiaan dari Pak Kades dan teman-teman itu kan juga sebagian juga kami undang ke BPN dan kemudian kami lanjutkan di lapangan. Kami mendata dari data-data yang ada di sana real yang digarap penggugat, semua sudah ada data-data di kami, dan tentunya itulah yang nantinya juga akan kami letakkan di dalam pelaksanaan di sini. Saya kira itu. Oke ya, jadi tadi udah 3, tapi karena Bapak masuk 1, boleh keempat ini, tapi habis ini selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suparji, saya asli Karangnongko Pak. Ya kebetulan saya bertugas sebagai tim pendamping desa. Yang saya tanyakan, menurut hemat saya, redistribusi itu kan pembagian tanah negara diberikan kepada rakyat. Kita belum tahu berapa negara memberikan kepada rakyat itu, berapa kan belum tahu. Ya Pak, jangan-jangan nanti tanah saya memang nanti saya patok ternyata tidak diberikan. Nanti ada kesalahpahaman gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya berharap ini hari ini bagian dari kita memulai dari niat baik ini. Niat baik ini diawali dari nanti kita ukur dulu apa yang Bapak klaim menimbang, tergantung batas-batas itu. Dalam perjalanannya, karena ini saya pastikan kami yang bagi kepada teman-teman saudara-saudara saya ini yang garap atas nama negara saya bagi ini. Jadi negara akan membagikan kepada para penggarap, termasuk tadi ada pertanyaan Bapak. Terima kasih. Prinsipnya kami ini sudah menginventarisir dari apa yang dari timnya Bapak Kepala Desa, bahwa semua yang ada di lokasi itu, yang garap itu ada di situ. Bapak yakinkan saya. Ya.
pastikan bahwa ini ada. Jadi kalau kita berdiskusi kaitan perusahaan, jangan nyuncel Pak, itu adalah sebenarnya inkrah itu untuk menunjukkan bahwa si A, si B, si C ini memang diberi kesempatan untuk menjadi para penggarap di lokasi itu. Artinya kita tidak seenak yang saya mau, karena saya ulangi, kita akan bagi tanah ini atas nama negara biar di sana lebih bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, kaitan nanti di pertanyaan yang pertama tadi, posisinya Pak, bagaimana kalau ada plus minusnya? Nah, itulah nanti kita bicara di dalam tim ini untuk bagaimana memastikan bahwa kesepakatan kita harus kita jalani. Nah, saya minta kalau proses ini tidak ada masalah yang sangat prinsip, ya bagaimanapun harapan saya ingin cepat selesai kerjaan, biar nanti ini bagian yang Bapak Ibu sekalian punya kepastian bahwa ini saya sudah diakui, sudah dibagikan oleh negara ini. Nah, tadi plus minusnya nanti kita bicarakan di dalam revisi daripada calon-calon itu. Karena kita juga belum mengukur Pak. Jangan-jangan kita ngaku sektor hanya 5.000. Mohon maaf ya, kalau kita pakai teknologi ini, jadi nggak lagi pakai ukuran kerek-kerek itu, karena akan berpengaruh kepada kontur tanah. Nah, ini dengan teknologi bisa akan memastikan bahwa nanti tanah sampean itu lebih akuratnya ini seluas ini. Oleh karena itu, maka kita untuk hadir ini untuk memastikan garapannya dulu nih. Aku yang mana nih sih? Si A ini Pak, si B ini ya. Nanti dalam perkembangannya nanti kita bisa dimusyawarahkan kembali sebagai titik akhir saya untuk memohon SK haknya ke Kanwil. Jadi ini proses awal tadi disampaikan oleh Pak Saiful, proses awal ini harus sukses. Karena begitu ini sukses, kita bisa bekerja bukan di lapangan lagi, kita bisa bekerja di ruangan. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian. Masih ada. Terakhir ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak-bapak pimpinan semua, baik dari BPN, DPRD, ataupun dari kabupaten, juga semua dari keamanan, juga seluruh yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, warga desa Modangan. Ini semua ini adalah warga saya, warga Modangan ya. Jadi pulau sebagai kepala desa niki adalah bapake panjenengan, pulau namung wakil. Jadi pulau wakil panjenengan sedoyo. Jadi pulau berharap dengan sangat tadi sudah sampaikan bahwasanya dari Bapak pimpinan BPN bahwasanya proses redistribusi tanah atau pembagian kepada warga ini akan segera dilaksanakan. Sebelumnya kami mohon maaf mungkin dari semua pimpinan juga bapak-bapak semua undangan mungkin karena ada beberapa perubahan yang memang rencana kemarin itu sesuai dengan rapat itu rencana di kantor desa, walaupun kami sudah persiapkan sedemikian rupa tapi ada perubahan. Tapi kami juga mohon maaf, kemarin saya sempat memberikan surat kepada BPN juga DPR juga yang lain karena dengan pertimbangan dari tempat, karena kami juga kasihan warga kami jauh kalau sampai ke sini, tapi alhamdulillah semua sudah bisa terlaksana pada hari ini. Kemudian yang selanjutnya kami berharap ini benar-benar tugas saya awal ini, mohon maaf Bapak, mungkin saya sendiri sebelum jadi kepala desa jadi kepala dusun atau kami tua, kami pun juga sering berkomunikasi dengan beliau-beliau. Untuk itu mungkin ini awal yang baik. Kami mohon kepada seluruh masyarakat penggarap ini sudahlah, yang kemarin sudah kita tutup hari ini. Jadi karena ini sudah diputuskan, sudah
kemarin, mari kita buka lembaran baru. Tapi kami mohon kepada BPN bahwasanya nanti untuk masyarakat yang menggarap, terus mungkin terlupa belum terdaftar, mungkin masih ada waktu ya untuk mengusulkan lagi. Mungkin dari teman-teman ada yang kelewatan datanya tapi juga menggarap, nanti diusulkan, bisa ya? Oke, jadi kepada bapak-bapak, ibu-ibu, warga desa Mudangan, mungkin yang kemarin lali dereng nyetornya KTP atau KK atau belum terdaftar atau mungkin liwatan, monggo mungkin segera berkoordinasi mungkin ke desa, ke panitia, ataupun juga bisa langsung ke BPN, mungkin menemui Pak Budi ataupun mungkin itu saja pesan dari kami. Terus yang paling terakhir ini tadi, mohon maaf, persiapan di kantor desa semua sudah siap untuk makan. Mungkin dari bapak-bapak berkenan, alhamdulillah. Tapi seandainya memang ada kegiatan yang lain, monggo. Tapi khusus untuk warga Mudangan, ini tidak ada AB, semua yang hadir di sini warga Mudangan ataupun dari teman-teman petugas ataupun yang lain, monggo. Nanti semua saya harap bisa hadir di kantor desa untuk makan. Jadi namun makan. Soalnya mungkin yang buatan di dahar terus dikomongin sinten. Karena kita sudah mempersiapkan untuk semua warga atau semua undangan. Mungkin itu nanti jadi setelah dari sini nanti kita bareng-bareng kita pulang ke kantor desa. Ayolah kita berjabat tangan. Yang sudah ya sudah, ayo kita bareng-bareng, sudah sesuai dengan penjelasan Bapak Ketua BPN, kita sukseskan distribusi tanah di desa Mudangan. Mungkin itu dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak. Jadi dari penasihat terakhir Pak ini Pak ya. Jadi saya semakin yakin dan menekankan sekali lagi Pak Kades, Ketua Pokmas ya. Sekali lagi saya ingatkan pentingnya pasang patok, pentingnya pasang patok. Saya lihat tadi dari omong-omongan ini, saya lihat memang harus Bapak segera pasang patok. Mengapa? Tadi itu nek wis dipasang patok, diukur, mangke ketemu gambare, ketemu luase. Nggih. Luase saged kurang, saged lebih. Sing penting sampai masang patoke betul. Nggih. Sampai nggak ada tanah misale Pak 1000. Sampai pasang patok betul. Diukur tadi 600. Loh kok kurang? Endi sing 400? Nggih. Endi sing 400 kok kurang 600? Makanya pasang patok yang betul. Nggih. Nanti nek wis dipasang patok betul, gini ku luasnya Pak. Sampai nggak ada 1000, pasang patok betul diukur, lho kok 1500. Kita naik sopo sing mlebu. Di mboten usah kaget. Sing penting pasang patok di Pak Kades Pokmas nek sampean siap Senin, Minggu kita harapkan sudah. Mangke di form kita yang tanda tangan tadi Pak, ini kudu difoto Pak. Nggih, sampeyan nggak ada HP semua toh. Patok ini pun difoto, ditempelkan. Jadi ada 2 lembar. Lembar pertama itu tanda tangan kepala desa yang punya tanah, tonggok kiri kanan nih. Halaman kedua difoto patoke sebelah utara, timur, barat, difoto tek cetak tempel. HP mawon. Oke, formnya kalau serahkan ke Pokmasnya untuk disebar ke warga penerima tanah garapan. Nanti nek wis ketemu gambare Pak, ketemu gambare, ketemu luase, kita mau bicara apa, mau rencana apa bisa. Tapi nek gurung ono gambare,
belum ketemu luasnya, tidak iso. Ya, paham nggih? Terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah cukup jelas ya Bapak Ibu sekalian. Saya awali dari niat kami pemerintah ini untuk hadir sebagai yang diberi tugas saudaranya. Jadi hari ini saya merasa saya pelayan Bapak Ibu sekalian. Tapi saya harus bijak, adil, dan harus tegas. Karena kehadiran kita adalah kehadiran negara untuk mengayomi rakyatnya. Jadi apa yang sekarang kami perjuangkan itu semata karena kami itu merasa bagian dari Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kami akan memaksimalkan tugas ini. Cuman yang modal awal aja tadi, kita harus bisa rukun. Semua persoalan kita bicarakan dengan musyawarah. Jangan berantem lah, jangan ke pengadilan capek dan gak dapat hasil. Hasilnya jadi musuh. Tadi Pak Lurah udah biarkan masa lalu berlalu, hari ini kita jadikan saudara yang utuh. Saya sangat rindu dengan desa seperti ini. Ya, jadi jangan terpengaruh cara berpikir yang serba heterogen sekarang ini sifatnya. Kita kembali lagi ke karakter kita. Siapa kita ini? Kita adalah warga asli daerah itu, saudara-saudara kita semua. Apalagi yang catat dalam ayat Al-Quran. Sesungguhnya Allah itu, kita ini ada di posisi jurang neraka. Ngeri itu ayat itu Pak. Kecuali orang-orang yang bisa taat dengan rukun kompak. Ya. Maka Allah tarik hamba-hambanya itu ke dalam surganya. Jadi harus paham bahwa kita adalah karakter bangsa yang utuh, yang rukun, yang kompak. Sekali lagi, semua persoalan kita bicarakan. Jangan lagi bermusuh-musuh. Masa lalu biar. Yang paling penting hari ini saya sebenarnya yang salah. Saya sudah bersurat ke Bapak Ibu sekalian. Bapak sudah menyiapkan makanannya. Terima kasih. Cuman karena keadaan yang harus saya pastikan, ini lebih clear harus di sini. Jadi sekali lagi saya mohon maaf Bapak sekalian yang sudah jauh-jauh ke sana ke sini. Apalagi tadi saya naik apa? Ternyata ada teman-teman kepolisian yang bisa membantu ke sini. Oke, jadi saya sekali lagi minta maaf, undangan-undangannya tadi saya nggak bisa sampai ke sana. Tapi Bapak Budi masih penasaran makan. Insya Allah saya nanti satu saat saya akan main lagi ke sana. Tapi mungkin teman-teman yang lain bisa. Oke, itu yang saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian sebagai peserta yang masuk di dalam program redistribusi. Dan tidak salah kalah pentingnya saya juga mengucapkan terima kasih ke teman-teman Polres yang sejak awal beliau sudah mengkomitmen dengan kita bahwa kita jangan sampai kecolongan dengan ketertiban keamanan. Dan itulah yang saya pastikan kalau Anda semua kompak, rukun, nggak ada yang ribut, karena kita harus sadar bahwa kita ini hamba Allah yang normal. Ya, tapi Allah mengatakan gitu, kalau Bapak Ibu sekalian ingin keluar dari ranjau neraka itu, maka harus bisa rukun dan kompak. Terima kasih perhatian Bapak Ibu sekalian dan teman-teman Polres. Terima kasih banyak atas partisipasi untuk pengamanan walaupun nanti kami juga tetap ingin setidaknya ada pendamping di lapangan. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya akhiri acara ini dan alhamdulillah saya bisa melihat, mudah-mudahan Bapak merasa puas ketemu saya hari ini. Insya Allah saya akan tidak lanjuti secepatnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.